kedatangan kita hari ini, kami selaku tim kuasa hukum daripada Ibu Yula Aska ya memenuhi panggilan daripada Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dimana klien kami dipanggil atas pengaduan dari seseorang yang berinisial A ya terkait urusan buah hati mereka. Jadi kenapa baru datang saat ini setelah sekian lama ada panggilan ya Bu ya? Karena kan di sini Bu Aska juga kondisinya masih sangat ketakutan, tertekan dan bingung. Ya. Terus kemarin juga kan memang lagi suasana PSBB yang ketat sekali sehingga ya belum sempat datang. Makanya hari ini kita mau luruskan, kita mau sampaikan kepada KPAI kenapa kita baru datang dan apa alasannya klien kami tidak memberikan izin kepada si pengadu atau si pelapor di KPAI ini yang sebagai ayahnya ya untuk bisa bertemu gitu ya. Kami nanti akan sampaikan semua alasan-alasan dari pihak klien kami kenapa si pengadu di KPAI ini tidak diperbolehkan sama klien kami untuk bertemu dengan putrinya. Ya. Masalah biasa aja ya, awalnya dari cekcok terus ujung-ujungnya dia mungkin naik darah atau gimana. Sebenarnya dari pacaran udah main gampar gitu, cuman dimaafin, dia janji mau lebih baik lagi, ya udah dicobain lagi ya, sampai hamil juga naik tangan. Itu pas di Bali 9 hari setelah nikah itu digampar, diseret, dijambak, dipiting kayak kepala dipiting itu, diseretnya. Pokoknya kencang banget, cepet banget di koridor lantai 4 itu. Tapi di koridor hotel itu teriak. Gak ada orang. Kejadiannya cepet banget itu. Aku nggak tahu ini kena entah itu kena tendang dia atau apa, nggak ngerti. Oh ada tendang juga? Nggak tendang sih, maksudnya aku nggak tahu kenapa gitu. Pas jadi berantemnya itu, karena cepet banget. Yang aku ingat dia seret, piting, jambak, digampar. Jadi kanan kiri lengan ya? Tangan kanan, kiri sama kaki lebam-lebam sih. Itu dicengkram ya? Ya dicengkram gitu. Keterangan klien kami ya bahwa tindak kekerasan yang dialami yang menimpa klien kami secara fisik tadi sudah dengar teman-teman dari semenjak masih pacaran. Namun demikian yang saya sangat sayangkan di mana di usia kehamilan klien kami bulan kedua ya kehamilan. Bulan 2, bulan 4 sama bulan 7. Jadi ada fase tindak kekerasan berulang ya pada saat usia kehamilan klien kami 2 bulan ya mengandung anaknya 2 bulan, lalu di usia kehamilan 4 bulan ya itu yang parah, yang paling parah ya. Paling parah nanti kita bisa perlihatkan alat buktinya. Lalu di bulan ke-7 Itu di Jakarta. di Jakarta yang sempat dilaporkan ya. Iya, dilaporkan. Artinya jelas di sini ada sesuatu ya yang membuat klien kami secara psikologis trauma, ketakutan. Makanya dipanggil KPAI pun atas pengaduan yang bersangkutan, klien kami juga takut ketemu, takut dipertemukan atau bagaimana. Iya. Jadi secara tidak langsung klien kami sudah secara psikologinya sudah terganggu akibat dari tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh saudara berinisial A. Dia itu nggak visum karena kakaknya bilang gak usah diperpanjang, kalau bisa bisa aja. Siapa? Terus Miller kan. Iya, makanya minta jangan diperpanjang, ya udah jadi damai terus. Tapi aku ada syarat, suruh buang obat gitu, obat dari dokter. Mungkin ya aku kiranya tadi itu gara-gara obat itu dia jadi kayak temperamen. obat yang kamu tahu obatnya obat apa? Aku kurang tahu ya Pengetahuan kan? obatnya obat apa gitu. Tapi kayaknya itu untuk orang-orang yang insomnia. Terus aku tanya lagi, aku cari tahu itu obat kayak penenang gitu sih. Karena apa sih dia WNA ya, jadi susah agak-agak ribet gitu ngurusin datanya. Jadi mau buru-buru Di tanggal di tanggal 19 Desember.
syaratnya mesti dikumpulin dulu kan untuk nikah resmi. Deadline untuk pernikahannya udah dekat, jadi nikah agama aja dulu kata dia gitu. 11 bulan. 11 bulan ya. Acaranya? Acaranya hampir setahun. Kan nikahnya cuma nikah siri. Jadi pas tanggal 11 November aku pergi. Akhir itu sempat dia ngekorin dari belakang mobil gitu, dari mall sampai ke rumah kayak tarik-tarikan anak. Iya, jadi kayak serem aja. Anak kan masih bayi ya. Oh, 1 tahun. Dan pas yang dia ngejar itu 6 bulan. 6 bulan saat itu. Sementara ini pihak klien kami tidak ada menuntut apapun ya. Iya. Dan memang masih jalan dikasih nafkah atau bagaimana? Nggak ada juga, nggak ada kasih nafkah sama sekali. Menurut keterangan dari klien kami juga, klien kami tidak diberikan nafkah sama sekali, dan memang klien kami juga meminta bantuan kepada kantor hukum kami juga tidak untuk mengajukan sesuatu ya, mengajukan sesuatu terkait dengan ya sebagaimana mestinya lah. Jadi memang tidak ada maksud, arah dan tujuan, tapi lebih kepada kita akan kawal proses hukumnya yang saat ini juga sedang ada di Polda Metro Jaya ya. Dan dari sini kita juga mau cek laporan kita di Polda Metro Jaya sudah sejauh mana. Itu Aska langsung yang melaporkan adanya dugaan peristiwa pelanggaran pidana Pemalsuan KTP. pemalsuan KTP. Yang di Polda Februari. Februari tahun ini. tahun ini. KTP saya dipindahin secara jengking gitu ke pasukan kawan saya dan si ibu saya. Sudah pernah dilaporkan ya di Polres. Polres Jakarta Selatan. Ini Polres juga Jakarta Selatan. nanti kita akan cek artinya sejauh mana penanganan ya penganiayaan tersebut dan bagaimana statusnya. Itu kan memang sudah menikah secara memang tidak secara negara, tapi tidak sirih juga. Sirih kan artinya rahasia. Kalau ini kedua keluarga sudah ketemu, dari keluarga Pak Alif di Malaysia dan keluarga Bu Yuli. Akhirnya sebenarnya sih mereka lagi pikir, mereka minta ke kami itu untuk menanyakan baiknya mau nikah di Malaysia apa di Indonesia. Nah, ingin baru mengadakan pernikahan di Indonesia. Ada kasus ini Bu Yulinya ketika bulan Desember atau bulan berapa tiba-tiba Pak Alif dari Malaysia sudah nggak ada, pergi sama anaknya. Nah, di situ kami mencari anaknya itu sampai hampir 7 bulan kita cari Yuli sama anaknya itu. Pak Alif kan seorang bapak juga ya, dia seorang bapak, dia mau ketemu anaknya bagaimana. Jadi kami secara warga yang patuh hukum datang ke KPAI untuk menanyakan itu, karena seorang anak aja itu mempunyai hak untuk bertemu dengan bapak. Jadi kami akan menyatakan nanti ketika ada laporan. Kami kan nggak boleh menyatakan bukti itu apa. Saya lihat ada foto-foto memar apa itu kan artinya banyak gitu. Dan waktunya kapan? Saya tidak mau perjelas itu nanti setelah dari laporan. Nanti domainnya di laporan itu. Tapi cabut sudah damai dan tidak ada kekerasan. Makanya nanti kami akan memberikan kalau resminya nanti sesudah Lebaran ini, sesudah Lebaran ini nanti Pak Alif akan menjelaskan. Tapi kami patuh, anytime mau dipanggil ini kami patuh. Sudah ada perdamaian malah di antara mereka gitu. Itu tidak berapa lama sudah ada di laporan gitu. Mereka berdua tanpa saya. Saya jamin tidak ada kekerasan. Mungkin kalau ada dorong-dorongan ada apa mungkin, tapi kalau kekerasan yang Alif diberitakan digebukin atau saya udah duluan menyampaikan sebelum Alif, tidak ada, saya yakin. Dari malam makanya Pak Alif menanyakan, dia juga agak shock. Nanti belum bisa ke kawan-kawan media bicara, nanti sesudah Lebaran acara ini mungkin akan bicara. Saya rasa sih sudah. Jadi pernikahan itu kalau nggak salah tahun 2018 Desember, dan mereka hidup bersama suami istri, ingin menikah secara agama negara, tapi tiba-tiba tidak tahu kenapa tidak angin tidak apa, Bu Yuli pergi ketika Pak Alif sedang di Malaysia bersama anaknya. Nah, kami sempat mencari itu sampai hampir 1 tahun
Dan KPAI pun sebenarnya coba memanggil tapi nggak pernah datang. 3 kali, nanti saya kasih suratnya. Ada 3 kali surat itu, Bu Aska nggak pernah datang. Makanya saya kaget kok datang sekarang sudah diterminasi malah baru datang. Kok gitu. Lagi pula kan sekarang libur. Saya tadi ingin bertemu dengan ketua KPAI, dia bilang harus janji dan tidak ada di tempat hari ini. Itu saya jamin tes boleh, tidak ada sama sekali. Apa minum juga tidak ada. Alif termasuk alim, dia lagi karirnya lagi bagus. Kemarin juga Bu Aska udah nggak ada telepon, Alif masuk TV lagi, langsung ada peristiwa ini kita nggak tahu. Alif termasuk yang sekarang lagi alhamdulillah lagi banyak penawaran, cuman kan sekarang lagi corona. Dan saya bilang Alif prestasinya lagi bagus. Saya bisa jamin 100% dari saya sendiri. Tidak ada pemakai, minum pun bukan tipe-tipe clubbing minum apa, dia nggak pernah kita lihat dia di klub-klub seperti itu. Ada juga masalah secara sosial aja ya, tapi itu nggak pernah yang bukan clubbers atau apa. Pemirsa, hari ini aku dan mami aku akan masak untuk buka puasa. Nah, hari ini menunya apa mami? Ada tempe sama Gini, kita bikin cumi asin pedes ya, sambal goreng cumi asin super pedes. ya, dan seperti biasanya kalau mami aku masak ingredientsnya selalu sama. Hanya tomat, bawang merah, bawang putih, cabai. Literally dari kecil kalau main masak hanya pakai bahan-bahan itu. Tapi hari ini aku ingin masak sesuatu yang agak Indonesia supaya mungkin teman-teman di rumah yang juga kurang suka Western food dan lebih suka Indonesian food bisa ikut coba masak ini di rumah. So, let's get started. Kita mau goreng tempenya, dan kalau aku sukanya tempe tuh benar-benar pure, nggak pakai tepung. And I love tempe karena tempe itu source sumber protein yang bagus banget. It's super healthy dan ya aku suka banget tempe. Dan biasanya potongnya nggak terlalu tipis, agak tebal-tebal seperti ini. Nanti tambah garam biar tambah And I really enjoy it. Aku suka masakan mami selama nggak terlalu sering, karena nggak tahu kenapa badan aku udah kebiasaan makan makanan yang benar-benar sehat sekali dan benar-benar teratur. Jadi that's what I like. Rawit, garam, gula, terasi. Bedanya cuma tambah terasi doang. Dan nanti kalau ini udah halus ya, tinggal tomatnya diulek juga. Udah deh jadi sambal tomat. Mau tahu kenapa Cinta suka banget makanan-makanan yang super pedas? Karena waktu saya lagi hamil, saya itu selalu nyidamnya tuh ikan asin pedas, sambal, tempe, pokoknya makanan Indonesia yang super pedas. Jadi ibaratnya Cinta dari mulai dalam kandungan sampai menyusui itu makanan utamanya pedas. Oke, sekarang udah waktunya buka puasa. Mai mau beli doanya. Supaya Cinta ngerti, Mai pakai bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, karena Engkau saya berpuasa dengan rizkimu saya berbuka. Terimalah amal ibadah puasa kami hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, it's really interesting. Jadi ini pertama kalinya sejak mungkin tahun 2011. Yes, pertama kali sejak 2011 aku Ramadan bener-bener sama orang tua aku. Dan rasanya gimana ya? Rasanya jadi kayak anak kecil lagi. Tapi ya mungkin agak sedih ya yang tahun ini karena pandemic. Jadi saat Idul Fitri nanti rencananya sih hanya sholat Id di rumah aja. Kita nggak akan ke masjid karena bahaya sekali untuk kita ke tempat-tempat yang crowded. Dan aku harap teman-teman dimanapun kalian berada, di kota manapun kalian berada,
tolong berusaha disiplin, jangan ke tempat-tempat yang crowded. Sebaiknya nggak usah keluar rumah dulu kecuali benar-benar harus. Just please listen to the government supaya kita bisa memperlambat penyebaran COVID-19 dan juga mudah-mudahan bisa kembali ke kehidupan kita. Kemana? Terus THR-nya katanya pada minta ditransfer. Udah nggak ada salam tempel sekarang, ada salam ketik, salam klik, tik, tik tik. Pastilah kan nggak bersentuhan tapi minta maaf lah pastilah. Sekarang semuanya pakai digital, ya udah kita beralih ke dunia digital. Kalau sekarang biasanya ini dimasakin orang tua, ibu. Sekarang ya masak sendiri, makan sendiri. Sedih banget. Sedih sih. Oh enggak kok, aku nggak minta sih. Ya nggak mau ngerepotin aja. Nah, nggak mau ngerepotin. Sempet tanya kemarin mau dikirimin apa, nggak usah lah, ntar basi lagi di jalan. Belum nyampe sampai sini udah basi. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi sebisa mungkin selama kita sebagai anak itu masih hidup ya pengen banget bisa berbakti kepada orang tua. Dan itu biasa seminggu 2-3 kali lah, kadang-kadang kita video call bareng sama keluarga semua. Kangen sih sebenarnya, kangen banget ketemu. Karena sih mungkin belum berasa ya, mungkin pada saat berasa mungkin pada saat malam takbiran ya, kalau udah pada saat malam takbiran misalnya kalau udah ada Allahu Akbar itu berasa pasti. Kita nggak tahu kenapa kadang-kadang manusia merasa kayak kosong banget dalam kondisi seperti itu. Itikaf di masjid. Itikaf di masjid, spesial 10 malam terakhir itikaf di masjid. Sekarang itikafnya di tempat sendiri, di kantor. Itikaf di kantor, sahur di kantor, buka puasa di kantor, dan everyday di kantor. Akhirnya seperti itu, ini kebiasaan di kantor dan ya it's okay lah. Vina mana? Vina sini. Vina mana? Ayo. Vina sibuk ngurusin Gojek. Dari sini ya. Kupu saya. Apa ya ini? Biasanya makan standar anak-anak di sini apa sih? Gorengan tuh pada pesennya gorengan tuh. Nih, ada orang-orang kantor suka banget gorengan. Terus ada juga yang suka makan bubur. Ini ada bubur Manado. Tuh. Bubur Madura, sorry bubur Madura. Terus ada juga yang suka apa namanya? Pentol. Terus ada, kalau ini makanan berat standar lah ya. Tapi saya paling suka ini nih. Coba dong. Ini buatan sendiri. Ini kiwi, terus pakai apa sih namanya? Lidah buaya. Terus ada yang ini tuh apa namanya? Sari kelapa. Terus ada kiwinya, terus ada melon, terus ada jeruknya, nanas, terus buah kaleng, kapuk, ya, terima, terus Reski, ya, terima kasih Reski. Nanti semoga akhir tahun bisa dapat bonus yang lebih banyak lagi. Saya kasih titip ya. Buat Mareta, terus buat Dito saya titip, buat Vina saya titip. Buat Mbak Ayu sini. Mbak Ayu nggak mau. Oke, pemirsa, sekarang udah ditungguin sama semuanya. Kita mau juga udah mau pada ini menikmati Lebaran, dan biasanya di kantor kebiasaannya. Alhamdulillah tahun ini kita masih THR terus bingkisan. Jadi ini thanks buat teman-teman semua juga
kita sediain mungkin besok kita udah mau bagi-bagi ini bingkisan. Terima kasih buat semuanya udah juga menyumbang ikut serta di yayasan saya. Nanti kita bagi buat anak yatim piatu, buat orang-orang yang kurang mampu juga dan yang membutuhkan. Ini sembako yang di kantor yang ini udah disiapin. Jadi kita masuk ini parcel sih ya, kotak-kotak gitu biar nggak kelihatan di sini. Surprise. Karena ini buat teman-teman semua yang nanti besok kita akan bagi. Memang ini udah jadi kayak jadwal, udah jadi kayak kebiasaan setiap tahun pasti kita akan bagi seperti itu. Karena memang ada hak mereka. Dan ini juga sumbangan dari teman-teman dan bukan hanya saya. Secara pribadi tapi sumbangan dari teman-teman kantor. Terus ada para fans juga yang udah ngasih. Ini terima kasih dan ini insya Allah kita akan salurkan ke orang-orang yang bermanfaat, orang yang membutuhkan supaya bermanfaat. Dari Makassar tau? Ini animator saya, ini berat. Oke. Ini saya impor loh dari Makassar. Ini dari Makassar, agak kareba. Baji-baji. Ini isinya batu tau berat. Itu bukan hadiah lebaran. Tahun-tahun ini kayaknya sih, insya Allah doain deh. Ada lah. Ya enggak lah, masih kayak berteman, kayak lagi menjalani aja, tapi nggak ada ikatan apapun. Iya. Karena pandemi ini juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ya udah, so far so good lah ya. Yang saya lihat, maksudnya kayaknya orangnya pinter, terus orangnya juga baik, kayaknya seperti ini. Orangnya juga beragama. Walaupun dia nggak terkenal, tapi menurut saya dia seperti kayak mutiara gitu yang tersembunyi. Jodohnya ya disegerakan aja. Siapa sih yang mau hidup sendiri? Maksudnya mau hidup sendiri? Mbaknya? Ya sudah sama dong berarti kita ya. Kita mau ada pasangan, kita mau ada yang tempat berbagi, tempat teman hidup, teman seperjuangan. Lebih seru ya kalau 2 kepala dibandingkan 1 ya. Apalagi kalau jadi 3, terus jadi 4 kepalanya kan punya anak misalnya. Semuanya lah aku minta maaf, yang kenal sama aku tolong dimaafin deh ya, dengan ikhlas. Yang pernah aku sakitin, yang pernah nggak sengaja mungkin ada bercanda yang kurang kena gitu, jadi membuat tersinggung gitu, atau misalnya sikap-sikap yang frontal, yang tolong dimaafin, baik itu yang saya sengaja melakukan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.